komunikasi itu penting banget ya. Bagaimana cara kita menyampaikan kenapa kok saya perlu mengaudit hal ini. Karena ini sebetulnya saya ingin membantu Anda begitu ya. Jadi how we convey the message itu adalah hal yang sangat penting supaya kita bisa sama-sama liatin nih hal ini loh yang perlu diimprove gitu. Nah tentunya kesamaan pandang ini yang perlu kita kedepankan supaya kita sama-sama handle, sama-sama tackle supaya akhirnya resultnya itu bisa berdampak, bernilai tambah untuk organisasi. Selamat datang di Podcast 9, podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI. Podcast ini membicarakan hukum, demokrasi, dan persoalan aktual di masyarakat. Saya Jovin Kabandini, seperti yang selalu saya sampaikan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Selama ini kata audit seringkali terdengar menegangkan. Dipanggil audit berarti ada masalah. Padahal dalam sistem keuangan yang sehat, audit ini justru sebagai penjaga integritas. Bersama kita telah hadir hari ini Ibu Sofia Watimena. Selamat datang Ibu. Ketua Dewan Audit sekaligus anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pengalaman lebih dari 3 dekade ya Bu, di bidang audit, manajemen risiko, dan tata kelola gitu. Jadi Bu Sofia ini berada di garis depan pengawasan sektor jasa keuangan ya Bu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang apakah audit benar-benar momok atau justru fondasi kepercayaan. Nah Bu Sofia, dulu kan banyak orang melihat internal audit ini sebagai fungsi yang menakutkan, Bu. Sekarang sepertinya citranya ini mulai mengalami pergeseran ya, Bu, ke arah pendampingan dan lebih banyak memberikan masukan. Apa yang mendorong perubahan paradigma ini, Bu, sebenarnya? Iya, baik. Ini terima kasih ya. Pertanyaannya relevan sekali ya. Jadi memang dulu tuh impresinya kalau kita ngomongin audit tuh, auditor nih tukang cari salah gitu ya, Bu. Seperti malaikat pencabut nyawa gitu ya. Jadi kalau udah auditor datang tuh udah deg-degan gitu ya. Padahal sebetulnya tujuannya tuh bukan itu. Tadi Mbak sudah sampaikan sebenarnya itu untuk menjaga tata kelola, itu tepat sekali ya. Nah sekarang paradigmanya itu memang sudah bergeser ya. Karena memang tantangannya juga sudah banyak berubah di dunia keuangan, contohnya layanan keuangan makin cepat, digitalisasi ya, kemudian tentunya itu resikonya juga makin kompleks. Nah oleh sebab itu fungsi auditor, khususnya auditor internal itu sekarang sudah bergeser. Jadi kalau secara global dari IIA, Institute of Internal Auditor itu juga menyampaikan fungsi auditor internal itu sekarang sudah bergeser menjadi strategic advisor gitu ya, jadi bukan tukang cari salah tadi itu. Nah diharapkan auditor internal ini bisa hadir lebih awal, memberikan insight ya, dalam arti semacam konsultan gitulah. Jadi bisa juga baca resiko ke depan, ini ada fungsi foresight-nya begitu ya. Jadi kemudian organisasi atau korporasi itu bisa lebih siap, lebih adaptif, bukan hanya compliance based begitu ya. Nah ini jadi kalau kita mau analogikan nih, kalau kita bawa mobil nih ya, si auditornya kan kayak rem dan sabuk pengaman gitu ya. Iya betul. Nah ini jadi jangan dianggap ini tukang cari salah gitu ya, tapi sebetulnya memang memastikan perjalanan kita itu bisa mencapai tujuan gitu dengan aman tentunya. Iya. Nah Bu, apa sih pengalaman Ibu yang paling berkesan dalam mengawal transformasi ini, Bu? Iya, baik. Ini memang menarik ya, jadi itu kan mengubah mindset ya. Nah tentunya kita perlu melakukan banyak sosialisasi, tapi setelah sosialisasinya itu dijalankan, menariknya itu kemudian yang notabene auditi gitu ya, itu sekarang malah jadi proaktif bertanya begitu ya, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana begitu. Jadi memerlukan feedback atau umpan balik dari auditor internal dalam kapasitasnya memberikan insight atau foresight tadi. Nah jadi ini tentunya membuat organisasi jadi makin siap ya menghadapi tantangan dan tentunya bisa menjawab permasalahan lebih dini
dan juga menghindarkan permasalahan. Nah, lalu Bu, kita bicara soal tentang transparansi gitu ya Bu, dan kepercayaan publik. Ya. Nah, bagaimana Dewan Audit ini menjaga agar lembaga keuangan ini tetap transparan tanpa membuat pelaku industri ini merasa diawasi gitu Bu, secara represif? Iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan cukup relevan ya. Jadi memang kuncinya itu mungkin ada di pendekatan ya. Jadi approach kita bagaimana. Tentunya transparansi ini bukan berarti kita mencurigai semua orang ya, tapi memastikan informasi yang memang harus dibuka itu jelas, benar, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi pelaku usaha maupun regulator harus komit dengan hal ini, gitu ya. Nah, approach-nya tentunya kita harus punya kesepemahaman terkait hal ini. Kalau dari OJK sendiri, kita juga sudah menerbitkan ya peraturan di semua bidang itu terkait tata kelola, terkait manajemen risiko, kemudian integritas pelaporan keuangan. Tujuannya tuh sederhana sebetulnya, supaya semua pelaku usaha, financial statement reader itu bisa memahami proses bisnisnya bagaimana, keuangannya itu baik atau tidak, ekosistemnya bagus atau tidak gitu ya. Jadi semua pihak itu terinformasi informasi yang penting dengan baik. Nah, diharapkan semua pihak dalam hal ini kita biasa bilang itu ada three lines model ya. Three lines model. Three lines model itu jadi kalau dalam suatu organisasi pelaku bisnisnya itu di lini pertama, bisa bagian pemasaran, bisa bagian kredit dan seterusnya. Kemudian manajemen risiko lapisan kedua, lapisan ketiganya itu auditor internal. Nah, di setiap organisasi itu harus ada three lines model ini. Nah, dalam ekosistem yang lebih besar itu kita bagi lagi menjadi 3 layer gitu ya. Layer pertamanya itu pelaku usahanya, kalau di kami sebagai pengawas industri jasa keuangan tentunya adalah industri jasa keuangannya. Kemudian layer keduanya itu adalah pelaku profesi seperti akuntan publik, aktuaria, KCPP. Nah, layer ketiganya itu baru regulator atau OJK selaku pengatur dan pengawas. Nah, diharapkan dengan three lines model ini diberlakukan secara ekosistem, tentunya ini transparansi juga akan lebih terdorong. Baik Bu, jadi setiap organisasi itu harus ada three lines model. Betul, itu ya Bu, betul. Supaya semuanya bisa baik gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu Bu, sebenarnya apa indikator utama yang Ibu gunakan untuk menilai apakah lembaga keuangan tadi itu sudah patuh dan memang berintegritas? Iya, memang indikator parameter sederhananya itu ya, biasanya kita melihat kepatuhannya itu dilakukan secara konsisten. Jadi bukan hanya kalau pada saat mau ada auditor datang langsung dilengkapin gitu ya. Tapi ada auditor, nggak ada auditor ya memang dilaksanakan secara compliance based gitu. Kemudian yang kedua adalah tone from the top. Jadi pimpinan itu jangan omdo gitu ya. Jadi memang harus walk the talk. Kemudian tentunya pengendalian internal yang konsisten juga ini harus dikinikan dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Kemudian kita juga mendorong adanya keterbukaan ya, transparansi selain dalam pelaporan juga dalam kanal-kanal misalnya untuk pengaduan gitu ya, ada WBS-nya dan kemudian kalau ada WBS whistleblowing system tentunya ada tindak lanjutnya juga, jangan cuma dilaporin terus nanti masuk laci gitu ya. Iya, betul. Nah, ini yang perlu kita dorong terus ya, karena memang tantangannya cukup besar. Tapi sedikit bertanya Bu soal whistleblowing system ini, apakah sudah berjalan dengan baik gitu Bu? Karena itu sistem yang menurut saya cukup menarik sekali gitu. Iya, betul. Kalau di OJK ini kami memang dorong sekali ya. Jadi kalau ada pengaduan itu tidak langsung masuk ke insan OJK yang menangani gitu. Ada pihak ketiga dan pihak ketiga ini kita tenderkan gitu ya. Mereka dulu yang melihat apakah datanya cukup atau belum gitu ya. Jadi jangan cuman gosip gitu ya.
semua pengaduan itu bisa anonim pelapornya, tapi harus didukung dengan data yang cukup memadai. Nah, nanti kalau si pihak ketiga ini sudah bilang oke, ini sudah cukup, baru dilempar ke pihak internal yang menangani begitu ya. Nanti setelah itu kita proses sampai dengan komite etik, nanti diputuskan nih sanksinya apa gitu. Nah, sanksi itu juga sudah ada aturan internalnya di PDK ya, peraturan Dewan Komisioner, ada sanksi ringan, ada sedang, ada berat gitu. Dan kemudian pelaporan WBS-nya pun itu kita statistiknya ya, itu dipublish juga di websitenya OJK. Karena memang ini di-require untuk transparansi. Baik Bu, lalu Bu, seperti yang kita ketahui ya Bu, di teknologi yang semakin berkembang ini, publik juga banyak mengalami fraud gitu kan. Ya, dan publik juga makin sensitif Bu terhadap isu fraud, terus manipulasi laporan dan penyalahgunaan wewenang di sektor keuangan. Di tengah berbagai kasus fraud yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir ini, apakah sistem Three Lines OJK ini sudah cukup kuat Bu sebenarnya? Iya, baik, terima kasih sekali, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi Three Lines model ini sebetulnya kita ambilnya itu adalah dari best practice ya. Three Lines model ini tadinya dari IPPF gitu, kemudian di-adopt oleh IIA, Institute of Internal Audit ya, dan ini diberlakukan di semua negara gitu. Nah, kita OJK juga memberlakukannya secara ekosistem. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan fraud gitu ya, atau ada window dressing laporan keuangan, sebetulnya itu root cause-nya itu harus sudah ditangkap oleh korporasinya itu sendiri gitu ya. Jadi jangan rely on only kepada auditor eksternal atau mungkin kepada OJK. Tapi internal korporasi itu sendiri harus cukup kuat untuk mencegah hal itu. Misalnya dengan adanya internal control over financial reporting gitu ya, iCover. Nah, itu di lini pertamanya karena mereka yang menyajikan laporan keuangan. Kemudian manajemen risikonya, kemudian ada komite auditnya, ada auditor internalnya, lini kedua dan ketiga di korporasi itu juga harus cukup kuat untuk bisa mencegah hal-hal tersebut. Kalau misalnya pun ini sudah ada, tapi kemudian adalah yang terlewat, dan diharapkan layer keduanya yaitu auditor internal eksternal itu bisa menangkap. Nah, nanti baru ke regulator dan pengawas ya. Jadi diharapkan dengan ekosistem ini cukup bisa mendorong ya transparansi dan mencegah adanya fraud, window dressing. Kemudian untuk mendukung hal itu, OJK juga sudah mengeluarkan POJK yang terkait ya. Contohnya di perbankan itu sudah mengeluarkan POJK 15 2024 itu tentang integritas pelaporan keuangan bank. Kemudian di bidang pembiayaan modal ventura dan LKM, lembaga jasa keuangan lainnya juga, itu juga sudah ada POJK-nya. POJK 42 tahun 2025 ya. Ini juga lagi-lagi tentang integritas pelaporan keuangan. Nah, diharapkan jika industri comply with this POJK, hal-hal tersebut bisa ditekan ya. Adanya fraud, adanya window dressing, seperti itu. Baik Bu, sedikit bertanya juga, seperti yang Ibu sampaikan kan mereka tidak bisa rely on OJK aja, tapi kan audit mereka internalnya harus kuat ya Bu ya. Betul. Nah, tapi apakah OJK ini bisa melihat red flag tertentu yang menjadi masalah gitu Bu? Iya, memang pengawas OJK itu kan secara reguler datang ya ke industri, ke korporasi-korporasi tersebut, dan tentunya hasil pengawasannya itu bisa menemukan hal-hal yang misalnya ada red flag gitu. Nah, itu biasanya nanti akan dipanggil begitu ya, direksinya, komisarisnya gitu. Apakah akan diberikan pembinaan dulu atau diberikan sanksi begitu ya, sebelum nanti yang konsekuensi terberatnya itu bisa dicabut izin usahanya. Baik Bu, lalu di industri yang semakin berkembang gitu ya Bu, di financial technology, industri fintech
lending itu kan juga terus berkembang ya Bu, seperti pinjaman online. Tapi isu over indebtedness gitu, hutang yang berlebih dan penagihan yang nggak etis, lalu moral hazard juga muncul. Bagaimana Dewan Audit ini memastikan bahwa ekosistem fintech ini tidak hanya tumbuh aja Bu, tapi juga sehat gitu? Iya, betul. Ini pertanyaan yang sangat relevan ya dengan apa yang kita hadapi saat ini. Memang idenya tadinya fintech lending ini kan untuk menjangkau pihak-pihak yang mungkin kurang bankable begitu ya, dan juga untuk meningkatkan inklusi keuangan sesuai target pemerintah. Namun memang harus dibarengin dengan manajemen risiko. Nah, untuk menjaga supaya tidak terjadi debt trap ya atau over indebtedness itu sudah dikeluarkan ada beberapa POJK yang relevan ya. Jadi si peminjam ini sebetulnya sudah dibatasi bahwa yang bersangkutan hanya boleh pinjam at the same time itu di 3 platform. Platform. Ya, di platform. Nah, ini sudah ada peraturannya itu di SEOJK 19 tahun 2023 ya. Nah, ini sudah kita sosialisasikan juga, dan tentunya semua fintech lending company diharapkan juga menerapkan itu secara konsisten, termasuk asosiasi untuk mendorong. Kemudian nanti ada peraturan juga yang berlaku per 1 Januari 2027 di mana ada pembatasan untuk usia dan income dari lender maupun borrower ya. Jadi usianya itu dibatasi 18 tahun, minimal 18 tahun. Kemudian sudah menikah dan juga berpenghasilan minimum 3 juta rupiah per bulannya. Nah, ini baru bisa nih menjadi lender dan borrower. Namun memang kita masih sosialisasikan hal ini sebelum nanti tanggal 1 Januari 2027 itu efektif berlaku. Namun demikian juga tetap sebagai peminjam ya tentunya diharapkan bisa juga memiliki manajemen cash flow dan seterusnya ya. Jadi tentunya kita dulu kalau di keluarga, di sekolah itu selalu dibilang jangan lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Betul. Sepertinya ini peribahasa yang simple tapi rupanya ini cukup berdampak ya kepada kehidupan kita. Nah, tentunya dengan kolaborasi semua pihak ya, baik dari borrowernya, dari lendernya, dari asosiasi, dari regulator juga diharapkan kita bisa mengatasi hal ini dengan baik. Iya. Tadi sedikit ini Bu, tadi usianya itu jadi 18 tahun atau sudah menikah atau 18 tahun dan sudah menikah? 18 tahun atau harus sudah menikah gitu? Iya, 18 tahun atau telah menikah. Oh, jadi 18 tahun tapi dia juga harus punya ada penghasilan 3 juta gitu ya. Jadi nggak hanya kalau 18 tahun dia bisa pinjam gitu ya. Bisa, harus sudah punya penghasilan. Iya, dan menikah juga harus 3 juta penghasilan 3 juta gitu minimal ya. 3 juta rupiah per bulan. Per bulan. Oh, baik. Jangan 3 juta 3 bulan. Iya, nanti orang soalnya kan sekarang makin banyak ya Bu yang terlilit hutang gitu Bu. Apalagi generasi muda itu banyak Bu, kan saya Gen Z ya Bu ya. Terus banyak sekali teman-teman itu yang coba-coba gitu kan ya Bu, pinjol awalnya karena coba-coba Bu, ternyata dia punya mudah banget ya, langsung diklik. Iya, sekarang kan di beberapa aplikasi pembelanjaan online gitu kan, mau beli apa langsung ditawarkan kan Bu, bisa pinjam uang gitu. Itu yang benar-benar jadi masalah. Iya, nah ini juga menarik. Jadi memang pola hidup, perencanaan keuangan itu ya perlu sekali ya. Jangan kita itu hidup dengan FOMO gitu ya. Betul Bu. Terutama Gen Z ya, ini mohon maaf ya. Budaya FOMO. Aduh. Budaya FOMO ini memang agak-agak ini ya perlu dikendalikan begitulah ya. Ya kita hidup dengan mencukupkan diri dengan apa yang kita punya begitu. Itu akan lebih bagus lah untuk kedepannya. Iya, gitu, betul. Itu harus didengar para Gen Z, termasuk saya gitu. Nah, Bu, kita masuk ke tentang kepercayaan pasar ya Bu di bawah ekosistem pengawasan termasuk Bursa Efek Indonesia gitu. Nah,
Kita kan melihat ya Bu, pasar ini sedang sangat fluktuatif gitu. Di situasi pasar yang fluktuatif ini, bagaimana menjaga transparansi tanpa memicu panic selling gitu Bu? Iya, betul. Sebetulnya kalau kita itu cukup rely on underlying ya. Jadi dengan saham-saham kita yang cukup bagus ya, underlying-nya bagus, valuasinya memadai, itu diharapkan kita tidak terpicu melakukan panic selling. Karena kita sebetulnya berinvest bukan hanya untuk jangka pendek, tapi untuk long term gitu ya. Jadi yang diharapkan ya growth-nya the company tentunya bisa memberikan kita financial growth juga dalam bentuk dividen dan seterusnya gitu ya. Nah jadi memang balik lagi transparansinya itu adalah terhadap laporan keuangan si emiten. Kalau transparansinya bagus, laporan keuangannya menghadirkan memang sesuai realitas dan ternyata memang underlying-nya bagus, valuasinya bagus, kemudian free float-nya mungkin juga ditingkatkan begitu ya. Kemudian beneficial owner-nya juga jelas gitu ya. Tentunya saya yakin itu bisa meningkatkan kepercayaan pasar ya terhadap Bursa Efek Indonesia. Terutama kita yang tinggal di Indonesia, tentunya kita akan perlu mendukung hal tersebut. Nah, disclosure inilah yang saat ini kita benar-benar dorong sehingga kembali meningkatkan kepercayaan pasar, terutama dari SID yang di Indonesia ya. Nah, kemudian Bu, seberapa besar Bu sebenarnya peran governance dalam menjaga stabilitas pasar ini Bu? Iya, governance itu sekarang ini sepertinya kedengaran sehari-hari ya. Iya, jadi memang tata kelola, governance itu selalu didengungkan setiap hari. Karena memang kalau kita analogikan ya dengan satu rumah, satu bangunan, governance ini seperti fondasi. Betul Bu. Nah, jadi kalau kondisi baik-baik aja, orang tuh nggak ngeliat gitu ya, nggak inilah di-ignore lah begitu. Tapi begitu ada gonjang-ganjing nih, governance ini, si fondasi ini menentukan. Kalau fondasinya bagus, governance-nya bagus, maka akan sustain. Nah, jadi disitulah pentingnya governance. Kalau kita menjaga tata kelola dengan baik ya, tentunya diharapkan sustainability of the corporation itu akan long lasting gitu. Nah, peran Dewan Audit di sini tentunya bukan hanya untuk internal OJK sendiri, tetapi kita juga mendorong agar mekanisme pengawasan, evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing bidang pengawasan kepada industri yang diawasi itu bisa juga berjalan dengan baik. Baik Bu. Nah, kita tadi bicara tentang ini kan ya Bu, compliance gitu. Nah, dulu kan compliance ini sering dianggap sebagai beban ya Bu, dan sekedar kewajiban administratif lah gitu. Nah, kini mulai dilihat sebagai bagian dari budaya organisasi. Betul. Nah, bagaimana Dewan Audit ini mendorong perubahan mindset ini di sektor jasa keuangan, dan apa strategi OJK agar compliance itu tidak berhenti sebagai checklist aja, tetapi benar-benar menjadi bagian dari DNA organisasi? Iya, baik. Ini menarik sekali ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang compliance tuh dulu dianggap sebagai tambahan kerjaan gitu ya, sebagai beban. Nah, kalau boleh saya quote ini ya, salah satu statement dari salah satu wadirut bank terkemuka di Indonesia. Nah, kita undang beliau pada saat itu, pada saat event Risk and Governance Summit-nya OJK. Jadi RGS ini adalah salah satu flagship event-nya OJK yang kita lakukan setiap tahun. Kita undang Bapak Wadirut ini dan beliau tuh sharing. Sebenarnya compliance dan tata kelola itu jangan cuma dianggap sebagai memenuhi checklist gitu ya. Tapi itu menentukan organisasi ini bisa sustain, bisa survive gitu. Nah, inilah konsep yang kita dengungkan terus, dan tentunya perlu sosialisasi ya, dan sosialisasinya dibuat semenarik mungkin supaya orang tuh nggak bosen dengerinnya gitu ya. Bahwa kalau kita tidak comply terhadap peraturan internal kita, itu nanti akan ada risiko yang kita hadapi, dan mungkin risikonya itu lebih besar
yang akan kita hadapi akan lebih berat daripada kita comply terhadap peraturan yang tadi gitu. Nah ini yang tentunya perlu kita sosialisasikan terus supaya itu kemudian bisa terinternalisasi dan menjadi budaya bagi semua insan OJK dan tentunya di masing-masing korporasi juga menjadi budaya di insan korporasi tersebut. Baik Bu. Nah, apa harapan Ibu terhadap kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional, Bu? Baik, terima kasih sekali. Jadi kepercayaan itu kan tidak bisa dibangun sendiri ya. Kalau kita sering dengar tuh it takes two to tango gitu ya. Jadi memang harus dibangun bersama-sama. Nah, regulator ini menjaga aturan main dan pengawasannya. Industri menjalankan praktek yang sehat dan transparan. Dan masyarakat juga tentunya perlu kritis dan juga bijak dalam menggunakan produk dan layanan keuangan. Nah, kalau ketiganya ini bisa berjalan seiring, saling mendukung, diharapkan sektor jasa keuangan ini akan bisa makin kuat dan berintegritas. Dan pada akhirnya yang paling diuntungkan tentunya adalah masyarakat luas. Karena produk dan layanan keuangan ini bisa menjadi lebih aman, lebih transparan dan tentunya terpercaya. Baik, semoga itu semua kita bisa berjalan dengan baik ya Bu. Izin satu pertanyaan terakhir ya Bu. Baik. Setelah lebih dari 3 dekade gitu ya Bu di bidang audit dan tata kelola, apa pelajaran paling penting gitu yang Ibu pegang sampai hari ini? Ya, baik. Jadi sebetulnya pengalaman saya itu bukan hanya di audit manajemen risiko ya, tapi saya sempat di first line juga. Bahkan mungkin lebih banyak di first line ya. Jadi sebagai direktur keuangan, sebagai CEO begitu ya. Menariknya begini, karena saya bisa di lini pertama, lini kedua, lini ketiga, jadi saya dapat semua gitu ya. Jadi saya bisa merasakan kalau auditor datang. Tapi sekarang saya bisa melihat juga, oh kalau ini lini pertama tuh kalau kita datengin psikologisnya seperti itu. Nah, jadi saya bisa bicara dengan memakai bahasa lini pertama. Nah, itu sebabnya tadi saya bilang komunikasi itu penting banget ya. Bagaimana cara kita menyampaikan kenapa kok saya perlu mengaudit hal ini. Karena ini sebetulnya saya ingin membantu Anda begitu ya. Jadi how we convey the message itu adalah hal yang sangat penting supaya kita bisa sama-sama liatin nih hal ini loh yang perlu diimprove gitu. Nah, tentunya kesamaan pandang ini yang perlu kita kedepankan supaya kita sama-sama handle, sama-sama tackle supaya akhirnya resultnya itu bisa berdampak, bernilai tambah untuk organisasi. Baik, ya itu betul Bu, itu penting sekali dan ya bagusnya Ibu dan alhamdulillahnya Ibu punya pengalaman, kan saya sempat baca Ibu punya pengalaman lama di Ernst & Young juga gitu ya. Jadi Ibu pasti paham sekali dan semoga tadi yang Ibu bilang three lines model tadi dan kolaborasi dari regulator dan pelaku pertama gitu ya Bu, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, terima kasih Ibu atas insight-nya hari ini. Dari obrolan hari ini kita bisa lihat bahwa audit itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu ditakuti ya Bu ya. Betul sekali. Dan audit justru hadir untuk membantu organisasi jadi lebih siap, lebih tertib dan lebih berintegritas ya Bu. Bukan sekedar cari masalah tapi memastikan sistem berjalan dengan benar gitu. Dan pada akhirnya semua ini kembali ke satu hal, yaitu kepercayaan. Terima kasih Ibu Sofia atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya makin banyak yang sadar bahwa tata kelola dan integritas itu bukan isu yang jauh dari kita. Saya Jovinka Putri Bandini, sampai jumpa di episode berikutnya. Tegakkan hukum, berikan keadilan.